suaramu. Katakan di dalam kesesakan. Let's go. Oh, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, oh, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Yeah. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Let's go. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, ku bersuka nyanyikan kidung pujian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, haleluya, haleluya, kami mau bersuka. Shalom, selamat pagi para wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua, karena pada hari ini kita akan mengikuti ibadah Natal online dari Faithful Women Service GBI Ebenezer. Tema Natal kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Pesan Natal hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Levi Supit. Mari para wanita, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau adakan bagi setiap kami, para wanita, untuk dapat mengikuti ibadah Natal online service dari Faithful Women Service. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Kami menyerahkan setiap para hamba-hamba-Mu yang akan ikut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Para pemimpin pujian, pemain musik, dan hamba-Mu Ibu Pendeta Levi Supit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap wanita pada hari ini dapat menerima pesan Natal dan kami menerima berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan Faithful Women Service dimanapun berada. Selamat Natal untuk kita semua. Walaupun saat ini kita harus merayakan perayaan Natal kita hanya secara virtual, tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan selalu ada dimanapun kita berada saat ini. Oke, oleh sebab itu rekan-rekan semua, dengan penuh sukacita kita akan merayakan hari ini dengan menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan kita, karena Dia layak untuk menerima setiap puji-pujian dari setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai menaikkan nyanyian kita, saya ajak kita semua untuk menaikkan doa kita terlebih dahulu supaya roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Mari. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Walaupun saat ini kami hanya bisa merayakan secara virtual Tuhan, perayaan Natal ini, tapi ini tidak mengurangi rasa syukur kami. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur dan merayakan kebaikan-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan puji-pujian ini kepada Tuhan kita. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa,
sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Anda yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari terus dengan sukacita nyanyikan puji-pujian ini buat Tuhan kita. Amin. Nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya, ya, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari nyanyikan. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu.
namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yeah, yeah. Namamu dahsyat ya Tuhan. Oh, nama Yesus dahsyat sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Mari terus kita naikkan puji-pujian bagi Allah kita. Yeah, yeah, yeah. Katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria
Amin. Nyanyian yang berikut ini saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikannya sebagai doa kita, mengingat setiap pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Allah.
salam damai Natal untuk seluruh wanita Faithful Woman. Senang sekali bisa ketemu hari ini. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi saya percaya, saya bersyukur bisa bergabung bersama-sama di Natal yang pasti spesial ini. Untuk itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita terlebih dahulu bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami. Karena sungguh Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna sepanjang hidup kami, sepanjang tahun 2020 ini. Sehingga saat ini kami bisa menginjak di bulan terakhir di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk bisa saat ini bersama-sama merayakan Natal. Untuk itu Bapa, kami mau buka hati kami, berikan kepada kami pencerahan rohani, sehingga pesan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami kaum wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus yang telah berdoa sama-sama katakan amin. Wow, Natal itu selalu indah bukan? Natal itu selalu menyenangkan. Saya percaya kalau kita melihat anak-anak kita menyambut Natal, mereka udah sibuk untuk mikirin hadiah. Kita mungkin sudah sibuk untuk mikirin, aduh kue apa ya, kirim kue ke siapa ya, apa yang harus kita lakukan ya di Natal ini. Natal itu momennya indah sekali. Terutama kalau kita udah bisa mendengarkan mulai lagu-lagu Natal ya. Wah, kayak tadi praise and worship, seneng banget kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan. Kita kalau dulu kita sering ke mall ya, kalau sekarang kita nggak ke mall. Tapi kita lihat kalau dulu di mall, di mana-mana sekarang juga masih sih ada lagu Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Aduh, rasanya seneng banget. Something special about Natal. Dan hari ini ada yang lebih spesial lagi, pesan Natal yang Tuhan ingin sampaikan kepada semua kaum wanita yang saya sayangi. Oke, kita akan lihat dari Matius 1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, Natal adalah kelahiran Tuhan. Natal adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita sehingga Ia rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Tapi lebih daripada itu, ternyata kehadiran Tuhan, hari Natal, Immanuel, berarti adalah Allah menyertai kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkat Natal untuk setiap kaum wanita yang saya sayangi semuanya. Yang pertama adalah arti kata Immanuel atau Allah menyertai kita. Ini berarti bahwa Allah atau Tuhan Yesus, Ia mendampingi kita selalu dan senantiasa. Artinya 24 jam Dia mendampingi kita. Artinya 7 hari dalam seminggu Dia mendampingi kita. Artinya setiap tarikan nafas kita, Ia selalu ada dan mendampingi kita. Kita butuh pendamping kan dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak kita sudah usianya cukup untuk menikah dan anak kita belum menikah, kita aja udah sibuk mencarikan pendamping buat anak kita. Ingat kan juga waktu dulu zaman kita masih belum dapat pacar, rasanya Tuhan cepetan dong jodoh datang dalam kehidupan kita. Karena yes, kita sebagai manusia butuh pendamping. Kita ingin berpacaran, kita ingin segera menikah dan memiliki seorang pendamping sampai maut memisahkan kita. Senangnya ya, kalau kita wanita tuh punya suami atau punya pendamping yang sayang banget sama kita, yang perhatiin kita, yang waktu kita lagi sedih dia menghibur kita, waktu kita capek dia pijetin kita, waktu kita ada masalah dia tempat kita curhat, dia bisa menolong kita.
bukan itu aja, kalau saya nih secara pribadi, saya itu kan suka banget dengan yang namanya kuliner. Ya lagi masa pandemi ini berkurang sih, belum pergi kemana-mana. Tapi sebelum masa pandemi, dari sepanjang kehidupan saya hobi banget untuk kulineran. Dan yang saya suka tuh jajanan sederhana, bukan tempat-tempat yang mahal, jajanan yang lebih tradisional, yang murah meriah, yang otentik. Itu saya suka banget. Salah satunya nih, saya suka banyak makanan. Salah satunya yang saya suka adalah wedang ronde. Ayo, siapa di sini kaum wanita yang suka wedang ronde? Nah, wedang ronde itu kalau lagi hujan-hujan, malam-malam, kemudian makan wedang ronde itu jahe dengan gula merah, terus di dalamnya ada kalau kita bilangnya, anak saya bilangnya ada mocinya gitu ya. Ketan yang isinya kacang tanah, aduh enaknya luar biasa. Dan saya kalau mau kepengen wedang ronde, pasti kepingin dong ada yang ngedampingin saya. Nggak mungkin dong saya datang ke warung wedang ronde, kemudian di dekat rumah saya ada gitu ya, saya datang sendirian dan tiba-tiba duduk di situ di tengah-tengah tamu-tamu yang lain. Lah tampang saya kan agak kebule-bulean, tapi perut saya nih asli kejawa-jawaan. Lah orang bisa bingung lah nih bule lah londo ini kok makannya wedang ronde lah ya kayak kie lah ya. Kalau sendirian nggak enak. Saya pasti ajak suami saya. Saya bilang sama Edward, ayo dong sayang temenin aku kepengen banget untuk makan wedang ronde. Wah dia mau loh, dia temenin saya. Punya pendamping enak kan? Satu kali lagi saya rindu banget untuk makan kulineran. Saya ajak dia. Nah saya tuh kangen banget pengen makan ngohyong. Ayo siapa yang tahu ngohyong? Adanya di Bogor yang enak. Terus saya bilang, sayang temenin dong aku kepengen kulineran. Terus dia nanya, lagi pengen apa? Ngohyong. Terus dia tanya lagi, di mana? Saya jawab, di Bogor. What? Kata dia. Terus dia katakan, aduh jangan sekarang deh, saya lagi capek, saya lagi pengen tidur. Nah lihat, kalau kita punya pendamping manusia itu bisa capek. Manusia bisa nggak setiap saat sama kita. Manusia bisa sibuk, tetapi yang luar biasa Tuhan berjanji sama kita. Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Dia mendampingi kita senantiasa. Tuhan nggak pernah ketiduran. Tuhan nggak pernah capek untuk ngurusin kita. Tuhan itu nggak pernah pilih-pilih hari, nggak hari ini deh perhatiin kamunya. Tuhan itu nggak pernah nolak ajakan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu luar biasanya. Ingat teman-teman wanitaku, yang kita miliki adalah pendamping yang selalu ada dan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Yes, dia Immanuel. Saya teringat ada lagu, saya mau nyanyi ya, walaupun suara saya pas-pasan banget, nggak seperti suara Pak Gembala dan Ibu Gembala ya. Lagunya seperti begini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Lumayan ya suaranya. Tapi kata-kata lagu ini dong, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kalau kita bersandar dengan pendamping dunia, suami kita, bisa aja suami kita itu sibuk, bisa aja suami kita mungkin bahkan meninggal dunia terlebih dahulu. Seperti mama saya yang sudah ditinggalkan oleh pendampingnya yaitu papa saya. Mama sekarang sendirian, tetapi Immanuel, Tuhan menyertai kita senantiasa ada. Bahkan di dalam Mazmur 121 ayatnya yang keempat dikatakan, sesungguhnya tidak pernah terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah ketiduran, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya suka banget ayat ini, Yesaya 46 ayat yang keempat-a. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wow, Tuhan kita selalu ada mendampingi kita. Jadi terima kasih Tuhan, hadiah Natal indah adalah Immanuel, di mana Engkau menyertai kami, di mana Engkau selalu ada mendampingi kami. Yang kedua,
Arti kata Immanuel, Tuhan menyertai kita, apalagi? Yaitu Dia menyukai keakraban dengan kita. Tuhan suka untuk punya kedekatan secara pribadi. Artinya Dia menyertai kita itu adalah satu hubungan yang lebih dalam dari sekedar hubungan yang biasa-biasa aja. Hubungan yang intim, hubungan yang akrab, yang seperti kita berkata, I know you so well and you know me so well. Kita kenal Dia dengan sangat baik, Dia kenal kita dengan sangat baik. Kalau kita yang sudah berkeluarga, saya percaya banyak kita sudah berkeluarga ya. Dan waktu kita mengenal suami kita setelah kita berkeluarga, kita menjadi sangat akrab dengan suami kita. Kita mengenal dia lebih daripada orang-orang lain mengenal dia. Sama, dia juga mengenal kita melebihi orang lain mengenal kita. Di luar, mungkin kita bisa terlihat cantik dengan lipstik, dengan dandanan kita. Tapi suami kita yang paling tahu di rumah, waktu kita tidur tanpa make up sedikit pun. Sama, suami kita mungkin di luar terlihat gagah, terlihat keren dengan batiknya dia, dengan jasnya dia. Tetapi hanya kita yang tahu ya seperti apa kalau dia tidur. Orang lain gak ada yang tahu. Misalnya suami kita tidur yang ngorok, ayo. Atau kita bahkan yang tidurnya ngorok, ayo siapa yang ngaku gitu ya. Suami saya orangnya rapi banget gitu ya. Di luar dia sangat rapi, kemana-mana itu orangnya rapi. Dan banyak orang nggak tahu, ternyata kalau dia tidur, dia juga rapi. Kebanyakan kita kebalikannya kan. Satu kali dia pergi menginap dengan teman-teman pendetanya dia. Dan biasanya teman-teman pendetanya cuma tahu dia kalau ada di luar aja. Dan kali ini karena satu kamar, jadi sekarang mereka bisa lihat juga. Dan mereka kaget sekali ketika ngelihat suami saya saking rapinya. Tidur pun baju dimasukin ke dalam celana tidurnya. Sampai salah satu teman pendetanya berkata, wow, ini mau tidur atau mau ke gereja? Katanya saking rapinya. Artinya gini, waktu kita akrab dengan seseorang, kita akan lebih mengenal. Kita akan lebih dekat dan itu yang Tuhan tunggu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau nih kita itu bersahabat dengan Tuhan. Tuhan merindukan itu. Tuhan selalu membuka tangannya untuk merangkul kita, untuk kita bisa cerita dengan Tuhan. Tuhan itu sangat menyukai sebuah hubungan yang lebih dalam. Tuhan menunggu-nunggu dan dia berkata, aku Immanuel, aku menyertai engkau. Contoh gini deh, kalau kita tahu seorang presiden itu, misalnya Presiden Pak Jokowi pasti didampingi oleh beberapa bodyguard. Nah, bodyguard itu berjaga-jaga di sekeliling dia. Bodyguard itu ada di mendampingi dia dan menjagai dia. Tapi bodyguard tidak bisa duduk seenaknya di sebelah Pak Presiden. Tidak seperti istrinya. Kalau istrinya Pak Presiden itu sudah akrab dengan suaminya, jadi dia bisa duduk di sebelah suaminya, bahkan dia bisa berbisik-bisik. Dia bisa betulin kalau dasi suaminya mungkin berantakan. Kenapa? Karena keduanya memiliki hubungan yang akrab. Itu yang Tuhan tunggu. Immanuel artinya Tuhan memberikan kepada kita satu level lebih tinggi, yaitu kedekatan yang sangat dalam. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, yuk waktu kita di hari Natal ini makin mengerti, terima kasih ya Tuhan. Ternyata Tuhan itu memang menunggu-nunggu aku untuk akrab dengan Engkau. Tuhan itu menunggu-nunggu waktunya untuk akrab dengan aku. Dan inilah indahnya Natal buat kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa sih arti kata Immanuel di mana yang berkata Tuhan adalah menyertai hidup kita? Artinya Ia adalah segalanya. Dia adalah everything. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, kita tahu bahwa yes, Dia itu pelindung kita, Dia itu penolong kita, Dia itu adalah gembala yang baik. Ia raja di atas segala raja. Ia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Jehovah Shalom,
Allah yang memberikan damai sejahtera. Dia Allah Elohim bagi kehidupan kita. Dia pembuka jalan. Dia yang membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak lagi hal-hal lainnya yang kita tahu adalah Tuhan yang dahsyat. Artinya, waktu di hari Natal ini, seorang anak manusia yang adalah Tuhan lahir di hati kita. Dan ia dinamakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya semua yang sudah saya sebutkan tadi, kehebatan, kedahsyatan Tuhan ada di dalam Sang Immanuel yang menyertai kita. Yang menyertai kita bisa memberi jalan keluar. Yang menyertai kita bisa menghapus air mata kita. Tuhan paling tahu hati kita sebagai wanita. Seringkali suami kita nggak ngerti hati kita sebagai wanita. Ya kan? Wanita itu kan penuh dengan emosi. Kita ini bukan orang-orang yang pemikir, yang harus ada faktanya. Itu beda pria dengan wanita. Kita dengan emosi. Kita dijamah dengan emosi aja. Kita rasanya udah langsung berbaik hati. Dan seringkali kita nggak dapetin itu mungkin dari pasangan hidup kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang lembut hatinya. Tuhan yang ngerti kalau kita lagi punya tekanan sekarang. Jika sekarang mungkin ada di antara kita kaum wanita yang lagi ngalamin masalah, sakit penyakit, masalah mungkin dengan suami, masalah dengan mertua, ipar, mantu. Tuhan adalah Tuhan segalanya. Dia paling mengerti, Dia punya jalan keluar, Dia akan menghibur kita, Dia akan membukakan jalan pada saat tidak ada jalan, bahkan Dia sanggup untuk memberikan mujizat. He is Immanuel, He is everything. Dia adalah segala-galanya. Tuhan tahu kok kebutuhan kita di akhir tahun 2020 ini apa. Tuhan tahu di masa Natal ini apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang sedang kita tangisi di dalam hati kita. Tuhan tahu ada di antara kita mungkin yang lagi butuh uang. Yang udah suami gak ada kerjaan, di PHK, bisnis sepi. We need money, kita butuh uang. Tuhan tahu. Mungkin ada di antara kita yang punya masalah berbeda. Ada yang lagi sakit dan butuh kesembuhan. Kalau kita sudah makin usia, seringkali sakit penyakit mulai banyak di badan kita. Entah itu kan kalau wanita-wanita biasanya sakit dengkulnya, sakit sendi-sendinya. Kalau Anda adalah orangnya, percaya Tuhan tahu kok gimana untuk menyembuhkan kita juga. Tuhan juga tahu mungkin ada yang lagi alami sakit batin. Mungkin di Natal ini ada di antara wanita yang beribadah bersama-sama. Hatinya lagi teriris-iris, hatinya lagi kecewa, hatinya lagi sakit, hatinya mungkin lagi ngalamin perkara yang rasanya udah menyedihkan sekali. Tuhan ngerti, walaupun mungkin orang di sekeliling kita nggak ngerti, tetapi Tuhan selalu ada membelai, Tuhan selalu ada untuk menghibur kita, bahkan menyembuhkan luka batin kita. God with us. Tuhan beserta kita. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Lawan kita adalah masalah. Lawan kita adalah musuh kita si iblis. Tetapi lihat siapa yang mendampingi kita. Yang mendampingi kita, Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah segala-galanya di dalam kehidupan. Saya mau bersaksi tentang keluarga saya. Saya punya 3 orang anak ya. Saya menikah dengan suami saya, kami memasuki tahun ke-24 sekarang. Tuhan berkati kami dengan anak pertama kami dan namanya Rachel, dan Rachel sekarang kuliah teologia di Singapura. Bulan ini selesai S1-nya. Bulan Desember ini dia graduate ya, puji Tuhan. Anak kedua saya bulan Januari tahun depan, namanya Jacob, dia akan memulai kuliahnya dia. Dan dia pun sama akan ambil teologia juga. Dan kemudian saya masih ada anak ketiga,
usianya 13 tahun, namanya IJ. Dan Rachel yang sekarang kuliah dan akan selesai, dia adalah seorang yang sangat manis budi sekali. Lalu dia punya kerinduan dan dia sayang orang tua, dia orang paling pengertian. Dia punya kerinduan sebenarnya adalah melanjutkan masternya dia. Dia kepingin untuk lanjut master teologianya dia di sekolah dia sekarang di Singapura. Tetapi di satu pihak dia tahu bahwa giliran dia udah selesai karena sekarang orang tuanya harus fokus membiayai adiknya yang Januari nanti akan mulai kuliah. Kan Rachel anak yang sangat percaya Tuhan dan dia yakin sekali bahwa Tuhan maha baik dalam hidup dia, sehingga dia berkata, Tuhan tahu kerinduan aku, Tuhan itu maha segalanya. Kalau memang Tuhan mau bikin mujizat pasti terjadi. Kalau Tuhan mau buka jalan pasti terjadi, kata Rachel. Dan saya katakan yes, Ray. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini benar-benar hadiah Natal yang indah, hadiah yang luar biasa untuk kelulusan Rachel di bulan ini. Ternyata puji Tuhan, Tuhan yang maha segalanya tahu apa yang menjadi kerinduan Rachel. Bahwa dia ingin sekolah master, tetapi orang tuanya tidak bisa membiayai dia. Yang terjadi adalah Tuhan yang membiayai. Kok bisa? Maksudnya gimana Tuhan yang membiayai? Maksudnya begini, Rachel mendapatkan beasiswa full dari sekolah masternya. Dia artinya tidak harus bayar apa-apa untuk sekolah masternya dia selama 1,5 tahun lebih nanti, hampir 2 tahun di Singapura. Bukan itu aja, bahkan tempat tinggal dia ya tidak perlu bayar, juga mendapatkan beasiswa. Wow, kami bersorak-sorak, kami senang sekali, saya sampai menangis terharu, bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah segala-galanya. Setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan Tuhan itu secara pribadi kenal dengan kita. Dan secara pribadi Dia menolong kita. Tidak sama kebutuhan kita. Tidak sama jawaban Tuhan buat kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap kita adalah spesial di mata Tuhan. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita di masa Natal ini? Apa yang menjadi pergumulan kita untuk keluarga kita? Apa yang menjadi pergumulan kita mungkin untuk anak-anak kita juga? Apa yang menjadi pergumulan kita juga mungkin untuk hati kita secara pribadi? Apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan mengerti. Tuhan paling tahu. Kenapa saya katakan Tuhan paling tahu? Karena Dia kenal kita jauh sebelum kita lahir. Ayat terakhir, mari kita baca sama-sama ya. Kita lihat dari Mazmur 139 ayatnya yang 1 sampai dengan yang kelima. Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dahsyat sekali. Tuhan katakan, Dia mengenal kita bahkan sebelum kita ngomong apapun juga. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu hati kita. Dia maha segala-galanya. Hari ini Tuhan Immanuel ada beserta kita. Sehingga waktu kita ngerti bahwa di samping kita punya Tuhan yang segala-galanya. Apa yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan? Nggak usah khawatir. Kita percaya
2021 juga akan menjadi tahun yang penuh kemenangan bagi kehidupan kita kaum wanita. Kita nggak perlu takut dengan rumah tangga kita yang sedang goncang, karena waktu kita punya Tuhan yang adalah segala-galanya, Tuhan akan pulihkan rumah tangga yang goncang. Tuhan tahu kalau sekarang kita mungkin sedang menangis karena penyakit kita. Tuhan Maha Segalanya, Dia akan memberikan kesembuhan. Dia adalah everything buat kehidupan kita. Untuk itu, teman-teman wanitaku terkasih, hari ini kita bersyukur di Natal ini. Hadiah terbesar yang Tuhan kasih adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan kita sudah mengerti ada 3 hal tadi. Yang pertama, Immanuel, Dia mendampingi kita selalu dan senantiasa. Immanuel artinya Tuhan suka banget dengan keakraban. Dan Tuhan mau terus kita bertambah akrab di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Immanuel adalah segalanya. Segala-galanya. Pelindung, yes. Penolong, yes. Pembuat mujizat, yes. Allah yang mengerti, yes. Allah gembala yang baik, yes. Allah yang sanggup lakukan apapun juga, yes. Because He is everything. Kiranya Natal ini, pesan Natal ini menguatkan kita. Dan kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan, udah jadi Immanuel buat kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan Natal di mana Engkau telah lahir ke muka bumi ini dan Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih hari ini kembali kami diingatkan dan dikuatkan bahwa Engkau senantiasa dan selalu ada. Tuhan gak pernah ketiduran, Tuhan gak pernah capek, Tuhan gak pernah lihat-lihat hari, tetapi kapanpun kami butuh Tuhan, kapanpun, hari apapun, detik kapanpun juga, Engkau ada mendampingi kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kalau di Natal ini Engkau mengingatkan kami, memanggil kami kembali untuk lebih akrab. Aku menyukai keakraban, aku menyukai kedekatan nak, kata Tuhan. Ayo mendekat kembali, kami mau mendekat, kami mau akrab, kami mau mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan pada akhirnya, yes, terima kasih Tuhan. Kado Natal terbesar adalah memiliki Engkau yang segala-galanya. You are everything. Terima kasih Tuhan. Apapun saat ini yang sedang kami butuhkan, Tuhan punya. Apapun yang sedang kami pikirkan, Tuhan tahu. Apapun yang sedang kami rasakan, Tuhan mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya Immanuel menyertai kita, katakan amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Siang hari ini kami bersyukur Bapa atas Faithful Women Service Online yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini yang disampaikan oleh Ibu Levi Supit. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Levi Supit dan keluarganya. Dan pakai Ibu Levi Supit dimanapun Tuhan pakai untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus Faithful Women Service. Berikan kesehatan, sepikir dalam Tuhan. Dan biarlah setiap program Faithful Women Service ini biarlah sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta keluarganya Tuhan. Berikan hikmat dan kepekaan untuk memimpin jemaat GBI Ebenezer. Dan kami percaya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat buat Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jajaran para pendeta, penatua, dan aktivis yang ada Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka semua Tuhan Yesus. Berikan hati untuk melayani dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Lepaskan bangsa kami Tuhan Yesus dari wabah corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau lepaskan kami Tuhan dari wabah COVID ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi dan juga kabinetnya, serta pemerintahan pusat dan ke daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap ibadah Faithful Women Service Tuhan, untuk kedepannya kami percaya, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Dan biarlah semua itu berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki acara Candlelight Service. Saya akan membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-samanya dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Para wanita, tanggal 25 Desember atau hari Natal bukanlah sekedar perayaan makan-makan, memberi atau menerima hadiah, tetapi suatu peristiwa luar biasa bagi kami umat Kristiani. Ada pengorbanan, ada damai sejahtera dan sukacita yang tercermin dari kejadian yang baru kita dengar dalam Lukas 2 ayat 1-12. Dan yang paling istimewa adalah datangnya Sang Juru Selamat kita ke bumi. Inilah peringatan yang paling utama, yaitu perayaan lahirnya Anak Allah ke dunia untuk menanggung semua dosa-dosa manusia. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia menjadi Sang Juru Selamat. He is the reason for the season. Maka dengan itu, biarlah the spirit of Christmas tinggal di hati dan pikiran kita, mengingatkan kita selalu untuk setia kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat Hari Natal dari kami semua pengurus FWS. Maju terus, semangat dalam melayani, dan bersukacitalah karena Yesus Kristus selalu ada bersama kita, dan Dialah jalan kebenaran dan penyelamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Puji haleluya, puji haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, di mana kami boleh merayakan kelahiran-Mu di ibadah Faithful Women Service di hari ini Bapa, yang menjadi ibadah terakhir kami di tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, karena sekalipun Tuhan kami harus Tuhan mengalami pandemi Tuhan di sepanjang tahun ini, tetapi sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Damai sejahtera yang tidak berasal dari dunia, tetapi berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang 2000 tahun yang lalu Tuhan telah lahir ke dunia ini Bapa, di mana Engkau Tuhan mengosongkan diri-Mu Bapa dan turun ke dunia Tuhan mengambil rupa seorang manusia, sehingga Tuhan karya penebusan-Mu boleh nyata Tuhan di tengah-tengah kami Bapa, dan kami boleh menjadi manusia Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus Bapa yang di surga menyatakan rasa syukur kami dengan menjalani hari-hari kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau terus Tuhan melakukan yang terbaik Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami Bapa. Biarlah terus Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan, wanita-wanita-Mu Bapa, wanita-wanita-Nya Tuhan, sehingga kami terus menjadi orang-orang Tuhan yang menopang Tuhan pelayanan-Mu Bapa, menopang keluarga kami, menopang orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan kami terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat wanita-wanitanya Tuhan yang mungkin mengalami Tuhan persoalan-persoalan dalam kehidupan, persoalan yang berat. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jalan keluar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Apapun persoalan kami Tuhan, kami percaya tidak ada yang terlalu sulit Tuhan, Engkau kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami Bapa. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang terus memegang kami, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan walaupun sedetik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Bapa, hari-hari yang
di masa yang akan datang Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah terus Bapa yang di surga, kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus bersuka cita, kami terus mengucap syukur, kami terus Tuhan mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pesan Natal Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan, bahkan nats yang sudah kami Tuhan dengarkan Tuhan, untuk menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami, kekuatan Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Bapa itu terus Bapa yang di surga menjadi pedang roh Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami Tuhan terus berpadanan Tuhan dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam perayaan ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap kami Bapa. Juga Tuhan wanita-wanita Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan kami semua Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Terus bersama dengan Engkau Tuhan meniti hari-hari kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sampai Tuhan saatnya tiba, sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami Tuhan, kami terus Tuhan Kau dapati setia Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.